Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas C1. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang bertemakan mahasiswa anti korupsi. Kelompok 1 terdiri dari Tubagus Muhammad Rehan Setiawan, Oktav Dwi Karmando, Muhammad Sodik Fajar, dan saya sendiri Harfi Torik Rabbani. Selanjutnya, kami akan membahas apa itu korupsi. Pengertian korupsi. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi ini juga berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang disebutkan dan sebagainya. Titik ujung korupsi ini adalah kleptokrasi yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada gunanya sama sekali. Ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadi korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lainnya yang menjadi penyebab terjadi korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Akibat korupsi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dasar hukum. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi tidak perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara bersama 4 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu 2 pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta dari pihak swasta Adriani M. dan Hari Sidabuke. KPK menduga Batubara menerima suap senilai 17 miliar rupiah dari Komisi Pengadaan Bantuan Sosial Sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek. Pada pelaksanaan paket pasos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Santoso kepada Batubara melalui Wahyono dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Saya mewakili kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.